Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sehat. Apa kabarnya Anda di rumah? Saya berharap Anda semua dalam kondisi sehat-sehat. Nah, pada saat ini tips kesehatan kita akan berbicara mengenai pH tubuh. Apa itu pH tubuh? Mari kita bahas bersama-sama. Pada mulanya, Tuhan menciptakan kita itu dalam kondisi yang normal, seimbang. Tetapi ketika dosa itu hadir di dalam kehidupan umat manusia, makanya terjadi begitu banyak kekacauan dan ketidakseimbangan di dalam kehidupan semua umat manusia, termasuk di dalam tubuh mereka. Tetapi kembali lagi, Tuhan mau segala sesuatu itu harus seimbang. Kalau kekurangan tidak baik, kelebihan juga tidak baik. Atau contoh, kita makan berlebihan, tentunya itu tidak baik. Kita kekurangan makanan, tidak baik juga. Atau contoh, bawang putih itu bagus, tapi kalau kita makan berlebihan, tidak bagus. Atau kita tidak konsumsi pun, ya itu tidak akan mempunyai efek di dalam tubuh kita karena kekurangan. Dan sekali lagi, Tuhan mau agar kita semua seimbang. Nah, di dalam tubuh kita ada sebuah sistem yang mengatur keseimbangan di dalam tubuh kita. Nah, seperti judul tips kesehatan kita, itu adalah pH tubuh. Apa itu pH tubuh? pH itu adalah kependekan dari power of hydrogen. Nah, ini adalah sebuah derajat atau skala untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan, termasuk cairan di dalam tubuh kita. Nah, ini bukan berbicara soal rasa asam ya, tetapi sekali lagi ini adalah sebuah istilah untuk kondisi tubuh kita, apakah dia asam atau basa. Mari kita pelajari lebih lanjut. Skala pH itu dimulai dari angka 1 sampai angka 14. Nah, dan angka 7 biasanya itu adalah angka di mana kondisi netral. Di bawah dari 7 itu dinyatakan kondisi asam, sedangkan 7 sampai 14 itu dikatakan dalam kondisi basa, kecenderungan basa. Nah, dan di dalam tubuh kita, normal dari pH darah kita itu berada di angka 7,35 sampai 7,45. Dan saudara-saudara, jika pH tubuh kita ini terlalu asam atau terlalu basa, maka ini akan mempengaruhi metabolisme dan fungsi-fungsi di dalam organ tubuh kita. Nah, tapi pada kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kondisi tubuh kita ini lebih cenderung ke arah asam karena gaya hidup kita yang kecenderungan tidak baik mengakibatkan kondisinya menjadi asam. Kalau basa biasanya karena contohnya ada penyakit-penyakit tertentu. Jadi pada saat ini kita akan bahas lebih khusus mengenai kondisi asam. Nah, ada apa dengan kondisi asam ini? Tahukah Anda bahwa kalau pH tubuh kita ini berada di angka 5,5, jadi turun sedikit lagi dari angka 7 yang tadi, itu akan membuat sel kanker atau mikroorganisme lain itu bisa tumbuh dengan subur. Wah, makanya itu akan membuat kondisi kanker itu jadi tumbuh lebih cepat, jadi lebih membesar kalau pH tubuhnya dalam kondisi 5,5 saja atau yang ke bawahnya. Nah, dalam kondisi ini tubuh kita akan cenderung gampang sakit karena yang tadi ya, kanker dan mikroorganismenya tumbuh dengan subur. Nah, seorang dokter yang bernama Dr. Otto Warburg, dia memenangkan hadiah Nobel di tahun 1931 karena dia membuktikan bahwa ternyata kanker ini bisa berkembang lebih cepat ketika pH tubuh itu terlalu asam atau istilah medisnya asidosis. Dan kalau kondisi tubuh atau kondisi lingkungan itu pada kondisi alkalin atau basa di atas 7 tadi, atau lingkungan yang kaya oksigen, yang banyak oksigen, maka kanker itu akan susah untuk bertumbuh. Jadi sekali lagi, kanker itu ternyata diteliti akan berkembang pesat dalam kondisi asidosis dan lingkungan yang kurang oksigen. Nah,
Bagaimana di lingkungan rumah kita? Apakah cukup mendapatkan oksigen? Atau mungkin kita terlalu banyak terkena polusi-polusi udara yang membuat tubuh kita ini akan lebih cenderung pada kondisi asam. Nah, kalau tadi pH tubuh kita kalau berada dalam angka 5,5 akan membuat kanker dan mikroorganisme tumbuh subur. Tahukah Anda bahwa ada beberapa makanan yang ternyata membuat pH darah kita itu menjadi asam, bahkan menjadi berada di angka di bawah 5,5. Salah satunya contohnya adalah ini, Coca-Cola. Dia berada pada pH 2,6. Nah, bayangkan kalau kita konsumsi itu setiap saat, dan itu sudah diteliti oleh begitu banyak peneliti kesehatan, memang untuk mengkonsumsi minuman yang bersoda ini akan membuat tubuh kita mengalami kondisi asidosis atau asam. Nah, begitu juga dengan minuman bersoda lainnya. Kalau bisa dilihat, dari ada yang sampai membuat tubuh kita menjadi sangat asam, menjadi di angka 2,1, ya paling tinggi itu 3,55 saja. Dan itu sangat-sangat merusak tubuh kita, membuat kondisi tubuh kita itu makin asam, membuat kondisi tubuh kita itu menjadi gampang sakit. Nah, kalau kata Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada juga beberapa kondisi atau faktor resiko yang membuat kondisi tubuh kita itu menjadi asam. Nah, salah satunya kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak makanan yang tinggi lemak. Nah, itu ternyata membuat tubuh kita menjadi pH-nya menurun atau menjadi lebih asam. Kemudian, kurang konsumsi karbohidrat kompleks. Kemudian, mengalami penyakit ginjal. Atau orang-orang yang obesitas atau kelebihan berat badan, atau yang dalam kondisi dehidrasi atau kurang air minum. Nah, kemudian kondisi juga diabetes. Ini akan meningkatkan atau membuat tubuh kita itu mengarah ke arah asam. Nah, selain itu ada seorang ahli naturopat yang bernama Barbara O'Neill. Dia mengatakan satu hal yang mungkin nanti akan jadi introspeksi buat diri kita masing-masing ya. Ternyata penyebab ketidakseimbangan pH ini adalah karena ketidakseimbangan pola New Start di dalam tubuh kita. Nah, kita sudah banyak pelajari ya tentang New Start, yaitu nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, and trust in God. Nah, apa saja ketidakseimbangan yang terjadi dengan pola New Start itu? Nah, contohnya, kalau dalam segi nutrisi, kita tidak seimbang dalam hal makanan. Terlebih khusus kalau terlalu banyak makanan-makanan yang manis-manis atau yang bergula. Dan dalam kondisi banyak makan daging, apalagi daging merah, itu ternyata diteliti itu sangat-sangat meningkatkan asam di dalam tubuh kita. Bahkan disebutkan juga telur, kemudian gorengan, ini pasti banyak orang yang suka ya ini, ataupun makanan-makanan yang punya garam yang tinggi. Ini adalah ketidakseimbangan makanan yang membuat tubuh kita menjadi asam. Atau orang yang kelebihan olahraga dan kekurangan olahraga. Jadi memang segala sesuatu harus seimbang ya. Tidak olahraga tidak baik, kelebihan olahraga pun tidak baik. Kemudian kurang minum atau kondisi dehidrasi tadi ya. Kurang minum itu membuat tubuh kita menjadi asam. Kemudian kurang terpapar sinar matahari membuat mikroorganisme dalam tubuh kita itu akan bertumbuh lebih banyak. Nah, mikroorganisme itu yang mati di dalam tubuh kita kalau dia berlebihan kan, kemudian ada siklusnya dia mati, bisa saja ya istilahnya kayak bangkai-bangkainya itu dapat membuat kondisi tubuh menjadi asam juga. Nah, kemudian pola hidup yang seringkali mengkonsumsi alkohol dan merokok, ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat-sangat tidak baik yang membuat tubuh bisa menjadi kondisi asam.
Kemudian orang yang kurang udara segar, jadi mungkin terlalu banyak di dalam ruangan, atau istilah anak-anak muda sekarang, wah udah pada mager gitu ya. Jadi lebih banyak di dalam ruangan, nggak mau keluar, nggak mau pergi ya melihat-lihat alam yang indah. Nah itu akan membuat kondisi kita jadi kurang merasakan udara segar, di mana oksigen itu adalah salah satu yang membuat tubuh kita atau meningkatkan pH di dalam tubuh kita menjadi kondisi basah. Kemudian kurang tidur itu membuat tubuh kita asam. Kelebihan tidur pun tidak baik, ternyata membuat tubuh kita menjadi asam. Kemudian dalam kondisi mental kita, ya memang tidak bisa dipungkiri setiap saat kita bisa menghadapi yang namanya stres. Tetapi kalau stres itu menjadi stres yang tidak baik atau distres, ternyata ini meningkatkan kondisi atau resiko tubuh kita menjadi asam. Nah, mungkin sekali lagi kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Nah, kira-kira apa nih pola hidup yang tidak seimbang, yang lagi tidak baik di dalam tubuh kita, yang ternyata membuat tubuh kita ini menjadi gampang sakit. Nah, sekarang mungkin saudara-saudara mau bertanya, terus bagaimana kita mengetahui tubuh kita ini dalam kondisi asam atau kondisi basa? Nah, ada beberapa cara untuk mengetahui pH di dalam tubuh kita. Yang pertama bisa melalui tes darah atau namanya analisa gas darah yang biasanya akan diinstruksikan oleh dokter. Kemudian ada juga yang melakukan tes melalui urin atau air kencing atau melalui fungsi ginjal dan paru. Ada juga yang menggunakan kertas lakmus. Jadi ya hanya mengetes cairan itu dan bisa melihat menjadi warna biru atau merah. Nah, akan dilihat, oh kalau merah berarti dalam kondisi asam, kalau biru berarti dalam kondisi basa. Nah, tapi mungkin pengecekan ini atau untuk menguji pH ini kita perlu pergi ke rumah sakit atau sesuai instruksi dokter. Nah, mungkin kita bisa cek juga lewat tanda dan gejala di dalam tubuh kita. Contohnya, dalam kondisi orang yang mual dan muntah, nah kemungkinan pH tubuhnya itu lagi asam atau kebingungan. Cara berpikirnya jadi kurang seimbang ya. Ternyata itu salah satu tanda tubuh kita itu dalam kondisi asam. Kemudian bisa juga sakit kepala, sesak nafas, orang yang mudah lelah, kemudian denyut jantungnya itu meningkat, nafsu makannya juga menurun, orangnya jadi mudah mengantuk, dan kalau dalam kondisi yang sudah semakin lama kondisi asamnya, biasanya nafas akan ada bau khasnya, jadi kayak ada bau khas asam. Nah, biasa orang kalau contohnya orang yang sakit MAH atau gastritis, biasanya kayak ada bau-bau asam gitu keluar dari mulutnya, itu adalah salah satu tanda kondisi tubuh lagi asam. Kemudian kalau mulut bersariawan, nah itu adalah salah satu tanda juga tubuh dalam keadaan asam. Dan kemudian gigi jadi sensitif karena membuat email dari gigi kita itu menjadi rusak karena kondisi asam tersebut. Nah, kemudian pasti kita akan bertanya-tanya. Kalau mungkin, saya merasa ternyata ada tanda dan gejala yang seperti itu. Bagaimana caranya untuk mengembalikan tubuh kita ini pada kondisi pH yang seimbang atau berada di dalam angka 7,5 sampai 7,45. Nah, inilah tips kesehatan kita hari ini. Yang pertama adalah kita harus memperbaiki pola new start yang tidak seimbang. Mungkin Bapak Ibu bergumul dalam hal makanan, tetapi harus selalu ingat, kalau itu tidak diperbaiki, itu akan memperburuk kesehatan kita. Ataupun, kurang olahraga, itu pun harus diperbaiki. Kelebihan olahraga, itu harus diperbaiki, supaya tubuh kita menjadi sehat. Atau kurang minum, ataupun pola new start yang lain yang tidak seimbang. Mari sekali lagi kita cek di dalam tubuh kita mana pola hidup yang tidak sehat, supaya akan membantu tubuh kita itu bisa kembali lagi dalam kondisi seimbang.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus hindari makanan-makanan yang membuat pH asam dan memperbanyak makanan yang membuat pH basa. Nah, contoh-contohnya adalah makanan yang tinggi asam itu adalah contohnya seperti tadi yang saya katakan, gula, daging, gorengan, keju, kafein, alkohol, dan rokok. Dan ternyata grains dan legumes juga ini masuk dalam makanan-makanan yang meningkatkan asam, karena dalam penelitiannya makanan-makanan yang sudah diproses itu ternyata akan meningkatkan kondisi asam. Tetapi kita tidak perlu takut ya dalam hal grains dan legumes ini atau kacang-kacangan dan polong-polongan, karena kita harus makan itu seimbang juga, harus makan dengan sayur-sayuran, dengan buah-buahan, dan karbohidrat yang lainnya. Jadi bukan berarti karena ya kacang-kacang dan polong-polongan enak kok gitu, jadi kita makannya itu doang. Nah, itu tidak seimbang. Nah, kita harus seimbangkan dengan makanan-makanan yang membuat tubuh kita basah, yang seperti contohnya lemon, kemudian sayur-sayuran hijau, ataupun sayuran-sayuran yang tidak berdaun ya kayak wortel, tomat, dan lain-lain. Kemudian buah-buahan, semuanya itu membantu tubuh kita untuk membantu tubuh kita menjadi basah. Kemudian kacang almond juga sangat bagus ketika diteliti. Kemudian hasil produk dari soya atau kedelai, tapi dalam hal ini yang disampaikan adalah tempe dan tahu. Kemudian biji-bijian, kacang-kacangan, madu, dan kelapa muda itu akan sangat-sangat membantu tubuh kita untuk menjadi basah. Nah, tapi saudara-saudara, kita tidak perlu takut untuk mengkonsumsi makanan asam, karena ternyata makanan yang mengandung pH asam ini diperlukan juga di dalam tubuh kita, karena prinsipnya itu harus seimbang. Jadi makanan yang mengandung asam ini kurang lebih kita konsumsi 20-30%, sedangkan konsumsi makanan yang mengandung pH basa itu adalah 70-80%. Jadi seperti saudara-saudara bisa lihat, semuanya harus seimbang. Nah, kalau makanan yang asam yang lainnya yang sebelumnya, ya kita tidak bisa pilih lagi karena sudah jelas-jelas itu adalah contoh-contoh yang tidak sehat. Jadi sekali lagi kita pilih makanan yang mengandung kesehatan yang baik untuk kita. Yang tidak baik tidak perlu kita coba-coba. Kemudian yang berikutnya adalah untuk membantu pH tubuh kita ini menjadi seimbang adalah kita bisa buat infused water. Nah, mungkin Bapak Ibu banyak yang sudah mempraktekkan, ataupun kalau ada yang belum, bisa cari referensi lebih banyak lagi tentang infused water. Nah, contoh-contohnya bisa pakai dari lemon, bisa dari timun, stroberi, ataupun ada banyak sekali buah-buahan yang kita bisa gunakan untuk menjadi bagian dalam infused water. Jadi kita bisa taruh buah-buahan ataupun timun ataupun lemon itu di dalam minuman kita diamkan selama 1 jam, atau ada juga beberapa referensi 4 jam. Nah, setelah itu kita bisa konsumsi itu setiap hari untuk membantu tubuh kita itu menjadi kondisi yang normal atau kebasa. Dalam berbagai kondisi dalam tubuh kita, pasti kita tahu, tubuh kita lagi nggak enak atau lagi baik. Nah, tahukah Anda seorang penulis Kristen berkata bahwa penyakit itu tidak pernah timbul tanpa sebab. Jadi pasti setiap penyakit yang timbul di dalam tubuh kita itu pasti ada sebabnya dan harus kita cari tahu. Karena ketika jalan terbuka atau kondisi-kondisi yang tidak sehat, seperti contohnya tubuh kita terlalu asam, itu menjadi jalan pembuka yang membuat tubuh kita itu pun menjadi sakit. Dan itu semua terjadi karena kita mengabaikan hukum-hukum kesehatan. Dan pada saat ini, ajakan buat kita semua, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari kita jaga keseimbangan tubuh kita dan kiranya
hikmat Tuhan akan selalu menjadi bagian kita setiap hari, agar kita bisa boleh memilih pola hidup yang lebih sehat, sehingga tubuh kita ini boleh tetap sehat, dan tentunya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kehidupan kita itu boleh menjadi berkat buat orang lain. Semoga tips kesehatan pada hari ini boleh bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.